Pada episode kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul Brave Storm yang rilis pada tahun 2017 lalu. Film ini bercerita mengenai usaha manusia menciptakan robot raksasa untuk menghentikan serangan alien. Film ini disutradarai oleh Junya Okabe, dibintangi oleh Sue Watanabe, Shunsuke Daito, dan Chihiro Yamamoto. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Brave Storm. Semoga. Di tahun 2050, bumi telah diambil alih oleh alien. 96% dari seluruh populasi manusia dimusnahkan. Namun manusia yang tersisa tidak menyerah begitu saja. Mereka melakukan segala cara untuk mengalahkan alien. Di Tokyo, seorang pria yang bernama Kochi dengan memakai armor khusus melarikan diri dari pasukan alien setelah berhasil mencuri data penting milik alien. Di tengah pelariannya, Kochi sempat terkena serangan rudal. Beruntung berkat armor yang dipakainya, Kochi berhasil selamat. Kochi pun bergegas kembali ke tempat persembunyian. Di dalam persembunyian, adik Kochi yang bernama Haruka merasakan kehadiran kakaknya. Haruka menyuruh adiknya Kozo membukakan pintu. Dan benar sekali, itu adalah Kochi yang telah berhasil merebut file penting milik alien. Meskipun Kochi berhasil mendapatkan file itu, kakak tertua Kochi menyuruh Kochi, Haruka, dan Kozo bersiap-siap karena mereka bertiga akan dikirim ke masa lalu untuk mencegah semua ini terjadi. Karena meskipun mereka berhasil mendapatkan file itu, namun saat ini sudah terlambat. Mereka membekali Kozo dengan kacamata scanner untuk mengetahui alien yang sedang menyamar. Kemampuan psikis yang dimiliki Haruka yang hampir sempurna juga pasti bisa membantu kedua saudaranya menyelesaikan misi. Kochi sendiri dibekali armor yang bisa memberi kekuatan 500 kali kekuatan manusia biasa untuk melindungi kedua adiknya. Awalnya Kochi menolak. Dia ingin kakak tertuanya ikut pergi ke masa lalu. Namun hal itu tidaklah mungkin karena harus ada orang yang mengoperasikan mesin waktu ini. Karena tidak ada waktu lagi, Kochi dan kedua adiknya pun bergegas memasuki mesin waktu. Pada tahun 2013, seorang ilmuwan robot yang bernama Kenichiro sedang sibuk menyelesaikan penelitiannya mengenai robot yang memiliki artificial intelligence. Tiba-tiba, dia dikejutkan dengan kemunculan 3 orang asing secara tiba-tiba di dalam ruangannya. Mereka adalah Kochi dan kedua adiknya. Kochi segera menyuruh Kozo men-scan Kenichiro. Dengan kacamata miliknya, Kozo melihat Kenichiro bukanlah alien. Kenichiro pun kebingungan. Kochi kemudian menjelaskan kalau mereka bertiga datang dari masa depan. Mereka sengaja menemui Kenichiro karena Kenichiro merupakan salah satu ilmuwan yang akan menjadi korban dibunuh oleh alien. Kenichiro pasti memiliki kecerdasan luar biasa yang dianggap sebagai ancaman oleh alien. Kenichiro pun semakin kebingungan. Kochi lalu memperlihatkan data yang berhasil dia curi dari tangan alien. Setelah data itu dibuka, Kenichiro terkejut melihat isinya adalah rancangan robot di luar pengetahuan manusia biasa. Itu adalah teknologi alien di masa depan. Kenichiro lalu melihat foto di kalung Haruka yang sama persis seperti miliknya. Ternyata Kochi dan kedua adiknya adalah cucu dari Kenichiro itu sendiri. Pada tahun 2018, seorang pria yang bernama Ken sedang berlatih tinju dengan partnernya. Ken adalah petinju yang sangat ahli. Sayangnya, dia tidak tertarik ikut kejuaraan resmi. Dia malah lebih suka bertarung di arena pertarungan ilegal karena uangnya jauh lebih banyak. Malam harinya, Ken terlihat bertarung melawan petarung yang bertubuh lebih besar. Namun dengan mudah, Ken berhasil mengalahkan orang itu. Ken yang masih belum merasa puas, berniat untuk bertarung sekali lagi. Kali ini, Ken akan melawan orang tua bertubuh kurus. Di saat Ken melancarkan pukulan, orang tua itu hanya diam saja. Dia tidak merasakan sakit sedikit pun. Namun, saat orang tua itu melancarkan pukulan, Ken terlempar cukup jauh. Semua orang pun terkejut melihat hal ini. Orang itu menghajar Ken berkali-kali, membuat Ken tak berdaya. Rekan Ken mencoba menolong. Terlihat leher orang tua itu muncul percikan listrik. Orang tua itu pun berbalik dan membunuh rekan Ken dengan sekali pukul. Ken yang emosi kembali bangkit. Dia memukul kepala orang tua itu dengan kursi.
Ternyata orang tua itu adalah cyborg. Cyborg itu pun berhasil dikalahkan. Semua orang yang ketakutan panik kabur meninggalkan arena. Koji dan Kozo ternyata ada di sana. Kozo melihat beberapa orang yang ada di sana ternyata adalah alien yang sedang menyamar. Alien-alien itu langsung mengeroyok Ken, berniat membunuhnya. Beruntung Koji datang membunuh beberapa alien itu. Ken pun langsung kabur. Di tengah jalan, Ken dikejar oleh alien babi. Di saat alien babi itu hendak mencaplok Ken, Kozo menabrak alien itu menggunakan mobil. Kozo pun mengajak Ken ikut dengannya. Di dalam mobil, Kozo memberitahu berdasarkan data di masa depan, Ken seharusnya sudah mati jika tadi tidak diselamatkan. Kozo menyuruh Ken untuk tenang. Mereka akan memberitahu Ken apa yang terjadi setelah sampai di tempat persembunyian nanti. Di belakang mobil, terlihat sebuah drone mengikuti mereka. Di dalam arena pertarungan, seorang cyborg datang men-scan kejadian yang barusan terjadi dan mengirim gambar itu ke suatu tempat. Di tempat lain, sosok alien yang bernama Kilgis melihat rekaman yang dikirim oleh cyborg. Di dalam markasnya, terlihat Kilgis telah menyiapkan ribuan cloning monster babi dan sedang membangun sebuah robot raksasa untuk menghancurkan bumi. Di tempat lain, Koji dan Kozo membawa Ken ke tempat persembunyian. Koji menjelaskan kalau mereka bertiga berasal dari masa depan. Koji memberitahu kalau yang barusan ingin membunuh Ken adalah alien, karena Ken memiliki potensi untuk menggagalkan rencana alien menguasai bumi. Mendengar hal ini, Ken tidak langsung percaya begitu saja. Tiba-tiba muncul seorang pria di tempat itu. Itu adalah Kenichiro. Kenichiro adalah kakak kandung Ken. Bukannya bahagia, Ken malah emosi karena kakaknya kabur menghilang sejak 5 tahun lalu, meninggalkan keluarganya begitu saja. Kenichiro mencoba menjelaskan kalau kepergiannya adalah untuk menyelamatkan manusia, namun Ken tidak percaya. Haruka lalu mengeluarkan kemampuan psikisnya untuk memperlihatkan gambaran tahun 2050, di mana bumi telah hancur dikuasai oleh alien. Ken melihat robot besar berjalan di dekatnya. Robot itu bernama Black Baron. Black Baron bisa mengeluarkan asap beracun yang merubah atmosfer bumi menjadi sangat beracun bagi manusia, namun sangat cocok untuk alien Kilgis tinggal di bumi. Haruka meminta Ken bekerja sama agar di masa depan nanti semua ini tidak terjadi. Koji dan yang lain membawa Ken ke dalam ruang bawah tanah. Ken terkejut melihat sebuah robot besar berwarna merah ada di depannya. Kenichiro memberi nama robot ini Red Baron. Selama 5 tahun terakhir, mereka telah membangun robot ini berdasarkan data yang dibawa Koji dari masa depan. Menurut catatan, Black Baron baru akan muncul 3 tahun lagi. Mereka masih punya waktu. Kenichiro ingin Ken menjadi pilot Red Baron. Tiba-tiba alarm berbunyi. Terlihat cyborg gundul ada di luar markas, membawa beberapa anak buah yang memasang senjata laser. Laser pun dinyalakan menembus tanah dengan target robot yang disimpan di bawah tanah. Koji pun bersiap-siap memakai armor dan bergegas naik ke atas. Kenichiro menyuruh Ken, Kozo, dan Haruka lekas masuk ke dalam kokpit robot untuk kabur. Sementara Kenichiro sendiri akan mempersiapkan peluncuran robot secara manual dari luar. Ken menolak meninggalkan kakaknya, namun Kenichiro memaksa karena sudah tidak ada waktu lagi. Di luar, Koji muncul mencoba menghentikan laser, namun cyborg menghadangnya. Koji dan cyborg bertarung dengan sengit. Namun cyborg memiliki kekuatan yang lebih besar. Koji pun kewalahan menghadapinya. Cyborg menembaki Koji hingga tak berdaya. Saat Koji hendak dihabisi, dari bawah tanah mulai terbelah. Muncul robot Red Baron yang mulai terbang untuk pertama kalinya. Koji pun melompat bergelantungan ikut terbang bersama Red Baron. Di dalam ruang kokpit, Kozo menyuruh Ken menekan tombol mode siluman, membuat Red Baron menghilang dari radar. Keesokan harinya, Ken dan yang lain menyembunyikan Red Baron di tengah hutan. Di dalam persembunyian, Kozo berusaha melacak GPS biometrik Konichiro, namun selalu saja gagal. Di dalam kokpit Red Baron, Ken yang baru saja siuman melihat program artificial intelligence yang mirip dengan wajah kakaknya.
Program itu akan memandu Ken mengoperasikan Red Baron. Di sini terkuak alasan kenapa Kenichiro memilih adiknya, Ken, untuk mengoperasikan Red Baron. Kenichiro melihat kemampuan Ken dalam bertarung memiliki refleks yang lebih cepat dari komputer. Itulah mengapa Kenichiro percaya Ken bisa mengoperasikan Red Baron dengan maksimal. Program itu menyarankan untuk berlatih mengendalikan robot di permukaan bulan agar posisi mereka tidak dideteksi oleh alien. Program itu juga memberitahu ada kemungkinan Kenichiro saat ini sudah ditangkap oleh alien. Ken pun bersedia berlatih. Dia akan melakukan apapun untuk menyelamatkan kakaknya. Robot Red Baron mulai terbang kembali menuju permukaan bulan. Di tempat lain, ternyata memang benar Kenichiro telah ditangkap oleh Cyborg. Cyborg juga berhasil merebut data rancangan robot dari masa depan. Hal ini membuat pihak alien bisa segera menyelesaikan Black Baron yang seharusnya selesai 3 tahun lagi, bisa selesai lebih cepat. Singkat cerita, sambil mengutak-atik sesuatu, Kozo kebingungan kemana Red Baron pergi karena dia tidak berhasil melacaknya. Di tempat lain, Black Baron pun telah selesai dibuat. Alien segera meluncurkan Black Baron untuk memusnahkan manusia. Di permukaan bulan, Ken masih berlatih dengan keras untuk mengendalikan Red Baron. Di Tokyo, masyarakat terkejut melihat penampakan benda aneh bergerak di dalam sungai. Segera Kozo melihat peristiwa itu dari layar televisi. Kozo dan Koji pun bingung kenapa Black Baron sudah jadi secepat ini. Di bulan, Ken mendengar alarm berbunyi. Dari layar monitor terlihat Black Baron yang mulai bergerak menuju pusat kota. Program AI lalu memberitahu kalau pelatihan Ken sudah cukup. Kini saatnya Ken kembali ke bumi untuk menghentikan Black Baron. Di bumi, karena tidak ada tanda-tanda kemunculan Red Baron, Koji berniat menghadapi Black Baron sendirian. Dia tidak punya pilihan lagi. Kozo kemudian menyerahkan armor baru yang sudah di-upgrade kepada Koji. Armor ini jauh lebih hebat dari sebelumnya. Di tengah kota, Black Baron mulai muncul memporak-porandakan jembatan. 2 pesawat tempur militer muncul menembaki Black Baron, namun tidak berefek apa-apa. Dengan mudah, Black Baron menembak jatuh 2 pesawat itu. Black Baron pun bergerak menuju jalanan kota. Semua orang berlarian ketakutan. Dari atas gedung, Koji dengan armor barunya mulai melompat berusaha menghentikan Black Baron. Namun Black Baron dengan mudah melemparnya hingga jatuh. Saat Black Baron hendak menginjak Koji, muncul beberapa rudal menghantam. Red Baron datang tepat waktu menyelamatkan Koji. Setelah mengetahui masyarakat telah dievakuasi, Ken mulai menembakkan beberapa rudal lagi, membuat Black Baron kewalahan. Di bawah, Koji berhadapan dengan Cyborg. Mereka berdua pun bertarung dengan sengit. Sementara Red Baron dan Black Baron juga mulai bertarung satu sama lain. Koji berhasil menusuk kepala Cyborg dan menembakinya hingga hancur. Sementara itu, Ken berhasil menghajar Black Baron dengan mudah. Namun tiba-tiba sesuatu seperti perisai muncul melindungi Black Baron. Ken berusaha menembaki Black Baron, namun perisai melindunginya. Program AI memberitahu kalau perisai itu tidak berasal dari sumber energi di dalam tubuh Black Baron. Program itu berhasil melacak sumber transmisi yang mengirimkan perisai, yaitu sebuah pulau terpencil di dekat mereka. Satu-satunya cara mengalahkan Black Baron adalah menghancurkan transmisi yang ada di sana. Ken berusaha menyerang kembali namun sia-sia. Di dalam kokpit, tiba-tiba Haruka melakukan teleportasi. Haruka mengajak Koji menuju suatu tempat. Haruka membawa Koji menuju pulau terpencil yang dimaksud. Di tempat itu, Koji melihat ribuan alien babi di dalam tabung cryo. Koji pun meledakkan ribuan tabung-tabung itu. Di tempat lain, Haruka dihadang oleh beberapa monster babi. Haruka mengeluarkan pedang dan menebas monster-monster itu dengan mudah. Koji akhirnya menemukan transmisi perisai. Dia langsung menghancurkannya. Di tengah kota, Ken kembali dapat menghajar Black Baron. Secara mengejutkan, terlihat kalau pilot Black Baron ternyata adalah Kenichi yang bertingkah aneh. Ken pun tidak berkutik. Dia tidak ingin menyakiti kakaknya. Program AI mendeteksi kalau Black Baron akan segera mengeluarkan asap beracun untuk merubah atmosfer bumi. Black Baron harus segera dihancurkan. Namun Ken menolak maju karena ada kakaknya di sana.
terlihat Black Baron bersiap-siap merubah atmosfer bumi. Di tempat lain, Koji menembaki alien Kilgis yang ada di sana, namun ternyata itu adalah hologram. Haruka pun merasakan hal aneh. Dia membuka ruang rahasia yang ternyata berisi Kenichi. Itu adalah Kenichi yang asli. Kenichi memberitahu kalau sosok yang ada di dalam Black Baron adalah Kilgis yang sedang menyamar. Haruka segera memberitahu Kozo. Setelah di-scan, ternyata benar itu adalah Kilgis. Kozo langsung memberitahu Ken kalau pilot Black Baron adalah Kilgis yang sedang menyamar. Ken pun langsung melesat. Dengan cepat, Red Baron terbang mendekat dan mulai menembakkan senjata plasma. Serangan itu berhasil menghancurkan Black Baron. Di bawah, Ken melihat Koji dan Haruka juga berhasil menyelamatkan Kenichi. Koji lalu melihat sosok Kilgis yang masih hidup. Koji bertanya, kenapa Kilgis menyerang bumi? Kilgis menjawab kalau dia telah berkelana ke banyak planet. Namun semua makhluk di planet-planet itu hidup damai dan harmonis dengan alam. Hanya bumi sajalah yang berbeda, di mana manusia yang tinggal di dalamnya saling berperang dan menghancurkan alam sekitarnya. Kilgis hanya ingin membawa masa depan yang baru untuk bumi. Mendengar hal itu, Koji pun marah. Dia tidak ingin alien menentukan nasib manusia. Koji pun langsung membunuh Kilgis. Di masa depan di tahun 2050, dua orang kakak tertua Koji dan kawan-kawan terkejut melihat masa depan telah berubah. Terlihat Red Baron dengan versi lebih canggih sedang bertarung melawan robot alien yang lebih canggih lagi. Dan berakhirlah alur cerita film Brave Storm ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah buatlah robot besar dari sekarang. Siapa tahu tiba-tiba alien datang menyerang bumi. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Rawr.